warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Perlu saya informasikan pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026, sebagaimana hasil penyidikan kemudian terhadap perkara kegiatan pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka kota hijau kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun anggaran 2023. Beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan bahwa kami sudah melimpahkan perkara ini ke pengadilan dengan 3 tersangka pelaksana. Kemudian dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kami tambahkan dengan hasil pengembangan penyidikan, pada hari ini telah kami tetapkan, penyidik telah menetapkan 1 tersangka lagi dari PPK dengan inisial RA. Jadi perlu saya sampaikan, tersangka yang sudah kami limpahkan itu inisialnya MY, B, dan DZNP. Kemudian hari ini kami tetapkan RA sebagai tersangka. Setelah kami tetapkan tersangka, kemudian yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai hari ini, tanggal 1 Juli 2026. Kemudian untuk sebagai informasi, hari Kamis akan dilaksanakan sidang terhadap perkara ini terhadap 3 tersangka. Nanti rekan-rekan bisa memantau hasil persidangan. Kemudian untuk mungkin sedikit saya ulang mengenai kasus posisi, sebenarnya kasus posisinya juga tidak jauh seperti yang kemarin. Saya bacakan ya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli 2026, penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, berdasarkan pasal 235 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun 2023, di mana berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam hal ini bidang konservasi dan pertamanan melaksanakan kegiatan pengadaan lampu hias taman dan terbuka hijau, disingkat RTH, dan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.130.500.000. Bahwa pemilihan penyedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan melalui metode e-processing, di mana tersangka RA selaku PPK telah menunjuk 2 penyedia, yaitu tersangka MY dan tersangka DZNP. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, telah dilakukan penuntutan dan proses persidangan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersangka MY dan tersangka DZNP selaku penyedia telah menyerahkan seluruh pekerjaan pengadaan lampu hias dan taman terbuka hijau kota, mulai dari pembelian bahan baku, pemasangan
atau instalasi barang hingga seluruh pekerjaan konstruksi kepada pihak lain, yaitu sebuah perusahaan dengan direktur tersangka B. Dilakukan penuntutan dan proses persidangan. Sekarang status B ini sudah menjadi terdakwa karena sudah disidangkan, bahwa perbuatan tersangka RA, kemudian MY, B, dan DZNP secara bersama-sama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat perbuatan para tersangka tersebut, berdasarkan hasil perhitungan BPKP yang dituangkan dalam LHP, yaitu sebesar Rp306.050.000. Dalam hal ini penyidik telah memeriksa 23 orang saksi, kemudian ada ahli, kemudian tentunya kita penyidik sudah menyita surat-surat, kemudian ada barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen lain. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RA, seperti yang sudah saya katakan tadi, kami lakukan penahanan di Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya selama 20 hari ke depan, mulai hari ini. Adapun pasal yang disangkakan, primer melanggar pasal 603 KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 604 KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP. Demikian kasus posisi singkat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada ya syukur, alhamdulillah. Peran dari RA serta jabatan di DLH mungkin? RA adalah PPK. Kalau perannya ini seperti yang saya katakan tadi, RA bersama-sama dengan kontraktor pelaksana lain, dia ada persekongkolan, ada perbuatan-perbuatan yang melanggar sebagaimana tugas-tugas tusi PPK. Jadi melanggar tentang regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Untuk detail pasal-pasalnya nanti biar Pak Kasibitsus yang menyampaikan. Apakah kira-kira ada tersangka lain? Untuk tersangka lain, kami sebenarnya kalau memang ada dua alat bukti yang sah dan kemudian cukup untuk membuktikan bahwa dia harus bertanggung jawab, tentunya kami akan menentukan dia juga sebagai tersangka. Tapi kalau tidak ada, tidak didukung dengan minimal dua alat bukti, ya tidak, tentunya tidak. Terima kasih. Oh bisa.